Mercon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Nilai akuntabilitas yang dapat diambil dari Jenderal Hugeng adalah kejujuran dan integritas beliau sebagai seorang Jenderal Polri. Sebagai seorang polisi, beliau terkenal dengan julukan polisi yang jujur dan sangat anti korupsi. Di dalam kesehariannya, beliau sangat bertanggung jawab, baik itu dalam waktu maupun tugas yang diamanahkan kepadanya. Bukan hanya itu saja, rasa nasionalisme beliau tidak dapat diragukan lagi. Kecintaannya terhadap bangsa dan negara ini membuat beliau rela dan bersedia ditugaskan di mana saja dan rela juga untuk dilepas kapan saja mengikuti perintah. Sikap etika publik yang dapat kita contoh dari seorang Jenderal Hugeng adalah saat beliau menjabat sebagai Kepala Direktorat Reskrim di daerah Medan, Sumatera Utara yang terkenal dengan banyaknya perjudian di daerah itu dan terkenal dengan daerah penyelundupan barang-barang ilegal. Saat itu, beliau ditawari dengan berbagai iming-iming yang nantinya akan membuat beliau tergoda untuk berpihak kepada mereka. Namun, seorang Jenderal Hugeng menolaknya dengan cara yang halus. Beliau sama sekali tidak tergoda dengan iming-iming itu. Itulah bukti bahwa beliau lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingannya pribadi. Jenderal Hugeng Imam Santoso. Namanya melambung tinggi karena pribadinya yang bermutu. Beliau tidak segan-segan untuk turun ke jalan, mengatur lalu lintas, serta mengecek kesiapan aparatnya walau dalam suasana yang ramai seperti Lebaran, Natal, maupun Tahun Baru. Hal ini merupakan orientasi mutu yang dilakukan oleh Pak Hugeng untuk memastikan bahwa sebagai aparat, beliau telah melaksanakan tugasnya dengan lancar dan tujuannya tercapai. Kisah inspiratif Jenderal Hugeng. Sikap anti korupsi yang beliau tunjukkan. Beliau berpendapat lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Dalam puncak karirnya sebagai polisi, beliau melakukan yang pertama, menolak segala rayuan dari pengusaha dalam bentuk apapun. Yang kedua, memberantas kejahatan tanpa peduli backingnya siapa. Yang ketiga, beliau juga berpesan pada polisi, kalau polisi jangan sampai dibeli. Sampai Presiden keempat Abdul Rahman Wahid berkata, hanya ada 3 polisi jujur. Yang pertama, polisi tidur. Yang kedua, patung polisi. Yang ketiga, Jenderal Hugeng.